Oke teman-teman, Yosa agak-agak nakal ya, nggak kasih tau kalau udah mulai. Tapi ini otak-otak Bang Jack beneran enak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang ada di rumah, dari yang remaja sampai yang sudah opa-oma. Opa-oma nonton nggak ya? Kasih videonya lah biar opa-oma nonton, biar terhibur. Oke, baik lagi gue Rudu, gue akan nggak membawakan sih, gue kayak ini ya, MC ulang tahun, MC dangdut gitu. Gue akan membacakan DU lagi. Wah, tapi kalau teman-teman perhatiin nih, lihat set gue sekarang, keren banget. Gue begitu nyampe, pakai TV kayak apa ya, pembaca ramalan cuaca, tau gak sih? Kayak VJ Daniel tuh. Kayak VJ Daniel ya. Sini ada namanya nih, VJ Rudu. Biasanya main film tuh kalau udah VJ begitu. Gila keren banget Halimun. Gue nya kali yang bukan jarang karena emang gak ada kebaktian setahun. Jadi gak main ke gereja. Set gue yang kemarin cuman meja, santai. Sekarang keren banget. Top buat tim digital GKI Halimun. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kamu tepuk tangan juga dong. Kamu gak tepuk tangan. Terus tepuk tangan. Di sini gue ada Yosa, ada Kawayu, ada Kade. Oke, jadi biar yang di rumah tahu siapa aja yang ada di sini, dan di sini semuanya protokol. Yang pertama teman-teman. Siapa itu Duh? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh salah. Yang pertama itu dari Korendi untuk anak-anak remaja GKI Halimun. Jangan lupa ikut acara rebahan setiap hari Minggu. Anak-anak remaja GKI Halimun, jangan lupa ikut acara rebahan setiap hari Minggu. Sekarang kalian punya acara baru, santai-santai selonjoran gitu. Bukan Duh. Hah? Acara kebaktian komisi remaja sekarang namanya rebahan Duh. Oh gitu? Iya. Wih keren juga. Korendi Duh. Iyalah, Korendi. Kakak PK siapa Duh? Kakak PK kuat tuh. Kakak PK Yosa juga sih. Itu orang dedikasinya tinggi banget. Udah jadi penatua Duh. Serius. Wih keren banget tuh, pakai kemeja, pakai dasi. Di belakang siapa Duh? Panorama Pak Esen. Tuh, wah tuh keren banget nih pokoknya kalau udah di belakang Panorama Pak Esen. Ada Ciokim, terus Tante Okim, ada Tante Fani. Belakangnya ada Korendi. Ngeri kan, set jalan. Sama mamanya David kadang-kadang juga. Panjang nih Duh. Panjang, karena tuh susunan penyerang Halimun tuh. Formasi. Oke. Yang kedua, dari Oli untuk apa nih? M-nya lupa lagi gue. Mau sehat Duh. Mau Sehat Cycling Club. Betul. DU-nya semangat terus goesnya, jangan kasih kendor. Oli itu anaknya Kobendi kalau nggak salah. Berarti ini dari Kobendi. Semangat terus goesnya, jangan kasih kendor. Emang Kobendi kalau goes kenceng banget, nggak kendor-kendor. Terus juga kalau denger ya, Kobendi ini sering absen. Terus tiba-tiba ngomong kayak gini. Kasih contoh yang baik dong buat remaja-remaja yang mau gabung bersepeda. Kalau Kobendinya jarang datang kok nyuruh orang jangan kendor. Kalau Kobendinya kendor, orang ya jadi Gak semangat itu. Kendor semua gak semangat lah. Kobendi ini sosok yang dieluh-eluhkan. Panutan. Keren. Kalau bisa jadi motivator dia. Halo Kobendi. Lanjut. Niko, aduh, kok jadi Niko sih? Kaniko, maafkan Niko. Gak sopan. Untuk tim The Night Before Sunday, DU-nya ditunggu giveaway-nya ya. Siapa sih yang gak mau giveaway? Kaniko. Untuk gimana ya? Gini. Berarti untuk para penonton di YouTube ini, doain aja
untuk berikutnya kita bisa ngasih giveaway ke kalian supaya kita makin Bakal ada terasa. giveaway berarti nih Du dari Kaniko nih Du. apa? Bakal ada giveaway dari Iya. Kaniko nih Du. Jelas. Pasti Kaniko mau ngasih kita sponsor untuk ngasih giveaway ke teman-teman remaja pemuda GKI Halimun. Sepatu ya Du ya. Sepatu boleh tuh. Kebetulan sepatunya juga udah nggak ini nih. Sepatu boleh. Apa aja boleh. Sepeda mungkin ya Du ya. Sepeda, kalau gue sih percaya sepeda kayaknya belum. Belum. Ya? Cuman kalau ada yang nonton di YouTube ini memang mau Kasih sponsor. kasih sponsor sepeda, boleh. Itu heboh banget sih. Keren. Ini acara keren pasti kalau bisa begitu tuh. Lanjut. Terus juga tim digital GKI Halimun. Dari tim digital GKI Halimun untuk remaja dan pemuda GKI Halimun. Yuk gabung bersama kami melayani Tuhan. Ditunggu partisipasinya. God bless you. God bless you too. Kalau teman-teman di rumah, remaja apalagi terutama yang mau gabung, yang mau belajar, bisa nih. Sini nih ntar ada dieditin. Susah dong edit ya Du. Gue percaya sama yang namanya si Andrian itu bisa ngedit di sini. Canda. Kok Adel. Dia panutan juga tuh. Nanti di sini ya teman-teman. Nggak perlu malu karena kakak-kakak di sini mengajarkan dengan baik, dengan tulus, ikhlas, aktual, tajam dan terpercaya, teman-teman. Mantap. Daftarin diri kalian. Jadilah pelayan Tuhan yang baik. Banyak ya teman-teman. Oke, dari Billy. Untuk geng Finder Love. Gue kira tadi teman-teman. Bisa ditit gitu kan. Cus lah hangout lagi sambil makan nasi gila Tangkuban. Emang geng Finder Love itu kalau makan cuma di nasi gila Tangkuban? Belek ya. Belek kek. Dulu kalian gimana sih perkumpulan itu? Ngobrolin apa lagi sih sampai ada geng Finder Love? Dengan kita ke gereja aja, kita sudah menemukan cinta dan kasih sayang. Nih, tuh ada di atas tuh bulat. Tuhan Yesus tuh mengasihi kita. Ngapa pakai geng? Mana sih? Kalau mau ada yang sharing-sharing bisa kontak ke Rudu langsung. Ada Instagram ntar di sini nih. Elvetaros sama Rudu Bay. At apa Du? @Elvetaros by H. Mantap. Kalau mau sharing-sharing kehidupan, privasi aman. Nanti terakhirnya dikasih Billy maksudnya. Lanjut. Oke, next. Dari Riri untuk Tasya. Wah, ini angkatan gue nih. PIK 2006. DU-nya next ayo olahraga. Gue diajak kali. Yosa diajak. KKPIK Du dia. KKPIK. Oh, Korendi tuh yang tadi tuh yang katanya kalau jadi penatua, itu juga harus diajak. Siapa lagi Du? Kobendi, Siapa lagi? Kanoni, siapa lagi? Cisisi, Karika. Siapa lagi tuh? Ines juga ya Du ya. Ines. Halo Nes. Ines. Sahabat Rini tuh. Udah lama banget gak ketemu Ines ya. Apa lagi ya? Siapa lagi? Koce. Tuh juga tuh. Keren-keren ini KPK gue. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi yang lain juga ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lagi Kanoni. Ada suaminya. Enak. Habis tuh. Kalau bisa apa? Udah habis belum? Habis sih. Habis. Cuman kalau dari gue teman-teman kan udah habis nih. Iya. Lo ada DU juga dong. Gue Iya. nanti ada saatnya. Ada saatnya. Teman-teman kalau ada yang pengen berdiri di sini atau ingin melayani Tuhan lagi di part-part yang ada di The Night Before Sunday ini, bisa langsung komen atau hubungin yang ada di bawah sini lagi. Ntar dieditin lagi. Hubungin, Kak, aku mau dong nyoba kayak Karudu kemana, aku pengen nyoba dong kayak Kak Yosa, jadi kayak Kak Jili dan yang lain-lain semua, kayak apalagi mungkin kayak si Bapak Edit Halimun, Andrian, Fadil, bisa belajar. Paling dari gue sih itu aja teman-teman. Du, ada bintang tamu enak kali ya episode selanjutnya Du ya. Oh boleh tuh, kayak talk show. Gak ada talk show Du ya. Jadi tektokannya enak. Iya, Kalau kira-kira begini siapa gue- Du? Hah? Bunggor.
Billy kali ya. Billy ya. Karena dia bilang dia jarang-jarang nongol nih. Mungkin Terus, bisa sharing-sharing tuh dulu. ya sharing-sharing tentang geng Finder Love-nya. Gue apa ya, kepo, pengen tahu apa sih isi tuh geng Finder Love sampai tercetusnya geng itu. Membernya dong, mesti ditahu membernya. Membernya juga ntar dicantumin di sini semua nih. Nah, sekalian besok gue akan bacain kalian cuaca hari ini juga ntar di layar ini semua ya. Tenang aja. Wah keren deh Halimun deh. Oke. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa terus berdoa. Apalagi ya. Banyak lah pokoknya, ntar tinggal edit lah. Ada kok stok-stok kita di sini. Gua Rudu, sampai kejumpa the night before Sunday. Enjoy. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Selamat malam, Halimuners dimanapun berada. Malam hari ini senang sekali saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi di acara yang spesial, yaitu acara The Night Before Sunday. Wah, ini acara yang luar biasa dan saya hari ini adalah episode yang ketiga. Jadi episode-episode sebelumnya sudah membahas begitu menarik ya, bagaimana kita kembali lagi ke rumah kita, ke tempat di mana kita boleh merasakan ada at home di sana dan kita mulai berkarya kembali. Dan malam hari ini saya hendak berbagi bagaimana proses dari kehidupan kita ketika kita kembali lagi ke rumah Tuhan. Nah, Halimuners, saya ingin mengajak kita semua boleh membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi saya untuk berbagi pada malam hari ini. Kita membuka sama-sama dari Roma 12, surat Paulus kepada jemaat di Roma 12, ayat 1 sampai ayat yang kedua saja. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Halimuners, Roma 12 ayat 1 sampai 2 adalah dua ayat yang sangat penting di dalam bagian ketiga dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 12 sampai 15. Karena dua ayat ini menjadi landasan atau inti dari semua perintah, nasihat, dan panggilan dari firman Allah. Bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menyatakan kerohanian kita, etika kita, kelakuan kita kepada dunia ini. Paulus berkata, karena itu demi kemurahan Allah. Halimuners, inilah yang menjadi awal atau fondasi hidup kita yang dimulai oleh kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Kita ingat episode-episode yang sebelumnya, bagaimana si bungsu dia kembali ke rumah bapaknya. Nah, Halimuners, fondasi hidup kita bukan kepada apa yang kita raih dan kita capai, tetapi hidup kita ditopang oleh apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan sepenuhnya bagi kita. Kita tidak boleh lupa apa yang kita miliki sekarang ini adalah karena Kristus yang sudah membayar hutang kita terlebih dahulu. Lalu Paulus mengatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam bahasa asli Paulus memakai kata telos yang berarti perfect, sempurna. Tetapi juga ini berarti sebuah tujuan akhir, goal akhir yang kita capai. Ini mencakup seluruh hidup kekristenan kita dari awal sampai akhir. Dan kita menjalani hidup ini kepada tujuan, yaitu apa? Mencapai kesempurnaan. Apa yang mau kita capai bukan juga keinginan kita, bukan target kita, bukan sasaran kita, tetapi apa yang menjadi tujuan kita adalah supaya kita boleh menjalankan kehendak Allah di dalam hidup kita. Itulah proses hidup Kristen. Ketika si bungsu kembali ke rumah bapaknya, dia kembali melakukan apa yang namanya kehendak Allah. Dia harus mengalami yang namanya proses. Pada frase terakhir di dalam ayat pertama, Paulus mengatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita mengerti akan hal ini? Pertama,
Hidup kita adalah sebuah ibadah kepada Allah. Di mana kita berada, kemana kita pergi, pada waktu kita membawa tubuh kita ini ke dalam seluruh aspek apapun, kita tahu itu adalah sebuah ibadah. Konsep yang Paulus berikan menggenapkan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Halimuners, kita bukan saja kembali atau datang ke gereja baru kita bilang bahwa kita beribadah. Atau bukan pada waktu kita berdoa, kita bernyanyi, kita memberi persembahan, kita mendengarkan khotbah, ataupun kita melayani, kita menjadi PL, pemimpin pujian, ya worship leader, kita menjadi apapun itu, baru kita katakan kita beribadah. Tetapi sebelum tidur, waktu kita bekerja, kita mungkin menyelesaikan perkuliahan, waktu kita mengerjakan segala sesuatu, semua adalah ibadah kepada Allah. Kedua, terjemahan Indonesia mengatakan itulah ibadahmu yang sejati. Paulus menggunakan bahasa Yunani yaitu logikan latria, ibadah yang berdasarkan pikiran. Nah, dengan demikian, iman Kristen bukanlah ibadah yang sekedar ritual atau ibadah yang tidak memasukkan pikiran, perasaan, emosi, dan hati yang benar. Tapi ibadah orang Kristen, ibadah kita menghasilkan hidup yang teratur dan benar, menjadi kesaksian hidup yang indah, ibadah yang merubah kelakuan hidup. Dan yang ketiga, secara praktis Paulus katakan bahwa ibadah itu kita jalankan dengan dua sikap. Yang dikatakan di ayat yang kedua dari pembacaan kita tadi, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, di dalam bagian yang lain kalau kita bandingkan di 1 Korintus 10 ayat 32 dan 33, Paulus mengatakan di sana, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Artinya janganlah kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, kata Paulus, tetapi kepentingan orang banyak. Supaya apa? Mereka beroleh selamat. Pada waktu Paulus mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi pada saat yang lain, Paulus mengatakan, aku berusaha menyenangkan semua orang. Kita melihat dua kontras ini muncul, bukan? Ini penting sekali bagi kita untuk memahaminya. Sebab kalau kita salah memahami, maka kita bisa jatuh kepada sikap yang salah juga. Kita tidak mau sama seperti dunia ini. Bisa jadi kita menjadi orang Kristen yang aneh, antik, dan tidak menjadi relevan kepada dunia ini. Paulus mengatakan, aku berusaha sebisa mungkin hidup sesuai dengan sekitarku. Tujuannya untuk apa? Untuk memenangkan mereka. Tetapi pada saat yang sama Paulus bilang, janganlah kamu hidup serupa dengan dunia ini. Halimuners, tidak mudah kedua hal ini kita aplikasikan sebagai prinsip hidup kita. Sekali lagi, inilah proses hidup Kristen. Proses hidup yang tidak mudah. Bagaimana kita hidup dalam dunia ini? Nah, Paulus menasehatkan, yang pertama, senantiasa sadar bahwa hidupku ada oleh karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Aku telah dibayar lunas. Maka konsekuensi logisnya, hidupku ini bukan milikku lagi. Ini adalah ibadah bagi Tuhan. Jadi segala apapun yang kita kerjakan, senantiasa memuliakan Allah. Yang kedua, Paulus bilang, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memberikan dampak di dalam dunia ini? Maka harus ada keseimbangan itu.
engkau tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang mempengaruhi dunia ini. Kalau dunia ini melihat cara hidupmu tidak ada bedanya dengan mereka. Prinsip nilaimu, lifestyle hidupmu dipatok dengan dua hal ini. Aku tidak boleh sama dengan dunia ini, tetapi aku dipanggil Tuhan untuk secara aktif ada di dalam dunia ini. Aku bukan orang aneh di dalam dunia ini, tapi aku harus menjadi saksi kepada dunia ini. Berani menghadapi prinsip yang tidak benar. Jadi panggilan Paulus untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaruan budi sehingga kita bisa mempraktekkan kehendak Allah yang benar, melakukan hal yang memperkenankan Allah. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan dengan kehendak Allah? Maka berjalanlah, kita taat kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah saudara, ini yang tidak mudah yang harus dilakukan oleh si bungsu ketika dia kembali ke rumah bapaknya. Melakukan kehendak Allah berarti kita harus siap untuk diproses. Sebagaimana pada episode kali ini. Bagaimana kita masuk di dalam proses fixing me. Memahami proses Halimuner, semua kita pasti setuju. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, tentu tidak terlepas dari yang namanya proses, bukan? Hal sederhana dalam kehidupan kita keseharian. Saya umpamakan ketika ada sepiring nasi beserta lauk pauk dan kawan-kawannya ada di meja makan. Itu tidak begitu saja ada, bukan? Tidak begitu saja tiba-tiba nasi dan lauk pauknya itu tersedia di atas meja makan gitu ya. Namun mari kita coba melihat proses bagaimana sepiring nasi kemudian ada lauk pauknya dan teman-temannya ada di hadapan kita. Berawal dari benih padi yang disemai, ditanam mungkin lebih kurang 3 bulan. Dia dipanen, dibersihkan, digiling, dipisahkan dari gabah. Lalu menjadi beras. Diproses sampai akhirnya dimasak dan jadilah sepiring nasi. Itulah sebuah proses yang mungkin sangat-sangat sederhana. Memang tidak bisa disangkali bahwa sebagian besar dari kita menginginkan kalau boleh hidup yang kita jalani semua serba instan, serba cepat. Kalaupun dalam hitungan detik semuanya beres, ya. Ibarat kita memakai perangkat komputer atau gadget. Jika komputer atau gadget yang kita pakai lemot banget, lambat, maka jalan satu-satunya kita mungkin akan mengupgrade gadget kita. Kita akan kembali mungkin merestart atau malah mengganti dengan yang baru, dengan kecepatan yang berlipat dari yang lama. Intinya zaman sekarang apapun yang ingin dilakukan semua kalau bisa instan. Sekali klik, sekali tap langsung on. Sekali klik kita mendapatkan apa yang kita mau. Sekali tap langsung terhubung dengan apa yang kita suka, apa yang menjadi sasaran. Dan rasanya segalanya menjadi sangat mudah. Tetapi Halimuners, situasi dan kondisi saat ini, ketika pandemi yang kita alami sudah cukup panjang, kita mengalami kesakitan. Ya, kita berdoa, kita minta supaya sembuh, supaya pandemi bisa segera berlalu. Kita minta saat ini juga kalau bisa kita sembuh, pandemi selesai. Ketika kita butuh, kita berdoa dan ingin mendapatkan dalam sekejap mata. Bahkan ketika kita memiliki masalah, kita berdoa supaya masalahnya cepat selesai tanpa kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Nah saudara, ketika kita mungkin menghadapi ujian-ujian, ya kita berdoa supaya ujian kita bisa lancar,
supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kita tidak belajar. Dan ketika kita ingin sukses, kita berdoa untuk mendapatkan uang tanpa bekerja dengan giat. Dan itulah yang sering kali kita lakukan. Padahal Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa ada proses yang harus kita hadapi untuk bisa melewati itu semua. Apa yang terjadi jika Tuhan mengabulkan semua doa kita tanpa proses darinya? Kita akan menjadi pribadi yang gampangan. Pribadi yang ingin enaknya saja tanpa memikirkan apa-apa. Menjadi pribadi yang tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Seperti halnya kisah anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Si bungsu pun mengalami proses yang tidak mudah. Sampai akhirnya dia memutuskan kembali ke rumah bapaknya. Halimuners, mungkin kita menganggap Tuhan itu kok jahat sekali ya. Mengapa ujian, masalah tidak pernah habis-habisnya untuk saya? Kita bertanya mengapa hal ini harus terjadi kepada saya? Mengapa dan mengapa? Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah tidur dan selalu mendatangkan rancangan yang indah pada waktunya bagi setiap anak-anaknya. Memang proses itu selalu dianggap hal yang tidak enak. Hal yang menyiksa daging. Tetapi pada akhirnya proses itu dirancang Tuhan sedemikian rupa untuk kita melihat kebaikan dan keagungannya yang sungguh ajaib. Semakin kita terus menikmati proses dari Tuhan, semakin kita mengerti apa maunya Tuhan untuk hidup kita. Apa tujuan Tuhan untuk hidup kita. Ya, ketika kita menikmati proses itu. Tujuan Bapa kita very simple. Supaya kita memiliki karakter yang ingin terus dibentuk dan level kedewasaan rohani kita semakin naik. Tuhan ingin kita menikmati proses demi proses. Karena proses menjadikan kita hari demi hari semakin serupa dan segambar dengan Allah. Dalam hal karakter, sikap, dan juga perbuatan. Tapi terkadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Membawa kita ke dalam pencobaan yang rasanya kita tidak mampu untuk menjalaninya. Tuhan sangat tahu kedalaman hati kita dibanding kita sendiri. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Dia tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Maka dari itu, kita nikmati setiap proses yang ada. Bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati setiap proses. Sehingga semakin hari karakter kita makin luar biasa. Nikmati proses Tuhan itu. Sampai Tuhan berkata, kamu berhasil melewatinya. Halimuners, memahami proses dalam hidup kita, kita perlu belajar dari Yeremia 18 di ayat 1-17. Saya tidak akan membahasnya dalam episode ini. Tapi kita belajar pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat 4 dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Luar biasa. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana Halimuners kita bersikap ataupun siap nggak kita mengalami atau masuk di dalam proses kehidupan kita? Belajar dari tukang periuk tadi, ya, tukang periuk atau tukang tanah liat ini akan membentuk bejana
yang tadinya jelek menjadi sesuatu yang indah, itu memang tidak mudah prosesnya. Dan memang barang yang awalnya kelihatan murah ya, atau tidak bernilai, dapat menjadi berharga dan bernilai setelah melewati proses pengerjaan yang panjang. Proses itu tentu membutuhkan waktu dan beberapa tahap tertentu sampai suatu benda menjadi sempurna. Halimuners, nah seringkali sebagai anak Tuhan, pada masa pengerjaan inilah kita gagal. Tidak tahan dengan lamanya waktu pembentukan. Bagaimana sebetulnya sikap kita tak kala kita berada dalam masa pembentukan yang terkadang lamanya kita pun tidak tahu. Sikap kita saat proses berjalan seiring seperti pengalaman yang dialami Ayub, bukan? Di mana dalam satu titik tertentu Ayub mulai mengeluh ya, tentang penderitaan yang dia alami. Dia kemudian mempertanyakan kebijakan Tuhan atas semua kemalangan yang harus ditanggungnya itu. Dan hal yang sama pun terjadi dalam proses pembentukan hidup kita. Kita mengeluh, kita merasa lelah, kita merasa burn out, kita sudah tidak berdaya lagi. Kita capek. Tapi hidup ini adalah bagian dari proses Tuhan bagi setiap umat, anak-anaknya yang dikasihinya. Dan sering sekali proses Tuhan susah dan sulit kita pahami sebagai manusia. Ketika kita ingin senang, malah sedih yang kita dapatkan. Ketika kita ingin lepas dari masalah-masalah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan berikan. Ketika kita ingin mengasihi sesama, konflik yang Tuhan perhadapkan di tengah-tengah kita. Ketika kita ingin memiliki kedewasaan emosi, Tuhan sering membawa kita pada keadaan yang justru memicu emosi kita. Semakin kita berharap kepada Tuhan, seringkali semakin banyak keadaan yang menguji iman kita. Ya, kondisi sekarang ini pun adalah kondisi di mana kita terus mengalami proses demi proses. Bagaimana kita bisa tahan dengan situasi dan kondisi saat ini. Dan tidak ada seorang pun, saudara, yang bisa menghindari dari proses Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa proses Tuhan adalah penguatan. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Seperti Yusuf, dia dibenci, namun kemudian dia menjadi kuat. Seperti Ayub, dengan pencobaan-pencobaan yang dia alami, dia menjadi orang yang betul-betul berharap, percaya kepada Tuhan. Bahkan seperti si bungsu, di dalam pelariannya membawa dia kembali lagi kepada bapaknya. Begitu pula dengan kita. Proses Tuhan akan mendewasakan kita. Kita adalah tanah liatnya Tuhan. Dan Tuhan penjunan kita. Dengan setia ia membentuk kita. Walaupun di dalam pembentukan itu ada sakit. Proses Tuhan itu mungkin susah. Kita mungkin mengalami yang namanya kesulitan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Maka jalanilah proses Tuhan. Proses Tuhan membutuhkan kesetiaan. Maka tetap setia jalani proses Tuhan. Proses unik Tuhan menjadikan kita begitu berharga, mahal, indah, dan sempurna. Maka kita perlu memiliki hati yang taat. Yaitu hati yang rela dibentuk Tuhan. Akhirnya Halimuner, saya ingin menutup renungan pada malam hari ini. Di acara The Night Before Sunday ini. Dengan sebuah firman Tuhan
yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Yang mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Halimuners bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang sekali lagi memanggil kita untuk hidup berjalan di dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Mau dan siap menjalani proses dan pembentukan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita semua. Karena kita ingin mengikut Tuhan lebih sungguh. Dan biar Tuhan tuntun dan pimpin setiap kita untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hidup memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita sehingga hati kita lega. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi penyalur berkat-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang begitu baik. Bapa yang memahami setiap detil kehidupan anak-anak-Nya. Kami berterima kasih untuk kami boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Dan dari itu Tuhan kami terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi. Tuhan, kami menyadari bahwa menjalani proses tidaklah mudah. Menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan tidaklah mudah. Menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi tidak mudah Bapa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang berdaulat atas kehidupan kami. Akan membantu dan menolong setiap kami untuk menjadi pribadi yang boleh menyenangkan Tuhan. Bapa, ini kami setiap anak-anak-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Ajar kami, mampukan kami untuk mempergunakan kehidupan yang masih Engkau berikan ini. Untuk sungguh-sungguh boleh dipakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk boleh melewati setiap proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk acara yang luar biasa malam hari ini. Engkau kiranya memberkati Halimuners dimanapun berada. Menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu memenuhiku. Ku yakin Kau bersama